Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya, dimanapun berada. Debat selalu berbeda. Ini akan menampilkan sebuah pendapat ya. Ketua Umum API terhadap para pendeta. Ini memang antara mualaf ambil untuk orang Islam. Karena itu ingin mualaf pun belajar insya Allah ya selama PII perdebatan Muslim makin mualaf mendatangkan saya banyak mualaf banget ya buat teman-teman John ada ya bantu di subscribe like share ya video ini biar pesona nih ya itu ya teman-teman ya. Oke, buat keseruannya perdebatan. Oh, saya nggak mau diem. Bapak ini gimana sih? Ayo kita pakai waktu. Emang dari tadi kita nggak ada waktunya, Pak? Loh, maksudnya jangan dipotong kalau orang ngomong. Ya silakan Bapak bicara, saya diem. Oke. Kenapa saya di mute? Kenapa saya di mute? Ya saya diem, Pak. Saya nggak tahu. Itu di mute. Jangan di mute. Ya, silakan bicara. Silakan bicara. Jangan di mute ya. Nah, jangan di mute ya. Oke. Jadi antara penerimaan Yesus seperti mualaf juga. Walaupun dia sudah mualaf, kalau dia berbuat dosa lagi, kan hilang itu semua. Kan kembali lagi dia berdosa. Bukan begitu jadi mualaf langsung tidak ada dosa lagi. Kan enggak juga kan. Jadi Kristen juga begitu. Walaupun Yesus itu telah menebus dosa dia, tetapi di saat dia melakukan dosa lagi, dia harus bertobat lagi. Itu maksudnya, bukan begitu ditebus langsung selama-lamanya. Oh, kalau kayak gitu enak kali lah, ngerampok aja lah kerjawa. Kalau awak udah Kristen, jangan dulu potong, saya bertanya. Tapi 3 menit. Tapi 3 menit siapa yang ada perjanjian 3 menit? Saya cuma mau tanya. Jadi dosa yang ditebus oleh Yesus itu dosa mana? Jangan dipotong dulu. Kau kayak anak TK kau. Udah dibawa aja lah, Pak. Ribet kali kau. Sabar. Tuh, kamu orang mau jelasin. Gimana kamu mau? Dia sudah menjelaskan. Saya cuma mau bertanya. Belum kelar menjelaskan. Apakah kamu saya cuma nanya. Saya cuma nanya, jadi dosa mana yang ditebus itu dosa mana gitu loh. Oh, pertanyaannya itu terus. Sudah dijelasin. Saya berusaha tertib. Pertanyaan itu berlaku karena penjelasannya ambigu. Makanya jangan terlalu pakai akal, Bang. Gimana? Ya udah, Anda diskusi sekawan yang mau pakai dengkul, saya mute. Lanjut. Pakai akal gimana sih teman Kristen ya? Silakan teman Kristen yang lain yang mau pakai akal begitu jadi muter-muter. Abang nggak pakai akal udah. Yang Kristen yang lain aja yang punya akal. Abang kan nggak ada akal. Iya, ini ada Bang Herman, ada Bang. Nah, silakan Bang Herman. Sama Bang Sahabatku. Silakan. Atau Ustaz Alif nih sama Pak Arli. Silakan ngomong. Masalah apa tadi dosa tadi? Halo Ustaz Alif. Tes. Ya, Ustaz Alif. Ustaz Alif. Kemana nih Ustaz Alif nih? Iya Bang, ngomong aja Bang. Ngomong aja nanti. Takutnya saya ngomong nggak denger kan susah jadinya nanti. Halo. Tes. Iya. Ustaz Alif masih monitor nggak Ustaz Alif? Monitor dulu. Ustaz Alif masih monitor nggak? Yaudah ngomong dulu, mungkin lagi ini istirahat dulu, dari tadi capek ini ngelayanin dengkul dia. Siang. Dari tadi ngobrol nggak taunya jangan pakai akal, gimana nih Pak bayangan ini ada aja. Bang, kalau pakai akal bisa, tapi kan narasinya nggak yang ya, pakai lah kalau bisa. Lah. Kalau bisa pakai. Mau diapain lagi? Jadi mau narasi kemana? Keyakinannya saya tanya. Kamu yang dari tadi kemana-mana, nggak jelas kamu tuh dari tadi. Sudah dikasih tahu tadi sama si ditanya apa jawab apa. Bukan ngeyel, kamunya yang nggak masuk. Udah, bentar dulu yang nggak pakai akal, diam dulu. Silakan Pak Pejuang. Jadi jelaskan aja nih. Ya jelaskan aja nanti. Saya kira masih dengar kok. Oke lah. Jadi ini pemahaman saya ya.
mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, saya nggak tahu ya. Baik, saya coba jelaskan ya. Jadi yang saya pahami adalah begini, bahwa dosa itu punya satu sifat. Apa sifat dari dosa itu? Dia mengikat, membelenggu, begitu ya. Nah, jadi makna penebusan itu artinya melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Saya nggak terikat lagi sama dosa. Saya nggak jadi budaknya dosa lagi. Ya, jadi makna penebusan Yesus di salib itu memindahkan saya dari yang harusnya punya yang harusnya mati atau dalam maut itu menjadi punya dalam kehidupan. Ya, kalau saya bisa buat gambaran itu ada 2 lingkaran misalnya. Selama saya belum percaya kepada Yesus, saya tinggal di dalam maut ini. Mau apapun yang saya lakukan, baik buruknya, saya akan tetap dapat maut itu. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus, saya pindah dari maut itu dalam lingkaran hidup ini. Nah, pertanyaannya adalah begini, ketika saya sudah pindah ke dalam lingkaran yang disebut kehidupan itu, apakah saya tidak bisa berdosa? Tetap berdosa, tetapi karya penebusan itu tidak menjadi gagal. Begini. Abang udah pindah, tapi tetap berdosa gimana sih? Begini, ya, grafiknya itu tidak akan lurus. Bang, pakai bahasa Indonesia, Bang. Bang, pakai bahasa Indonesia. Ya, grafiknya itu tidak akan linear lurus di dalam hidup itu ya. Tetapi dia akan tetap nanti ada jatuh, naik, jatuh, naik. Tapi kalau kita Tapi lihat nggak ngomongin itu kita. Bang, gini. Iya, di Fokus dalam sama hidup fokus dengan topik. Iya. Apakah abang berdosa sekarang? Berdosa. Saya tetap Berdosa. akan Apakah dosa abang ini ditebus oleh Yesus? Penebusan itu dari masa lalu, masa sekarang, dan nanti masa depan. Ya, bagus. Nah, sekarang dosa masa sekarang abang sudah ditebus Yesus belum? Tebus. Nah, udah gitu. Berarti abang sekarang tidak berdosa. Nah, penebusan itu bukan menghilangkan dosa, bukan. Keliru. Penebusan kok menghilangkan. Lalu buat apa penebusan itu? Penebusan buat apa? Menambah dosa. Menghilangkan dosa, menghilangkan belenggu dosa, sehingga saya nggak terikat lagi, paham nggak? Jadi misalnya gini. Terus apa? Kalau bedanya bentar dulu, santai dulu. Perbedaan terikat terbelenggu dosa dengan tidak terbelenggu dosa apa bedanya? Saya jelasin. Terbelenggu dosa itu saya akan terus melakukan itu dan itu dan itu dan terus. Tapi tidak ada perubahan, ya. Tapi ketika di dalam hidup itu ada yang mengingatkan saya, siapa itu? Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa. Jadi ketika saya berdosa, Tuhan ingatkan, saya perbaiki lagi. Jadi kesempurnaan itu nanti, bukan sekarang. Jadi kalau orang meyakini Yesus itu mati di kayu salib, belum tentu dia itu dosanya itu ditebus gitu ya. Dosanya ditebus. Kan saya udah bilang tadi, penebusan itu bukan menghilangkan dosa, bukan. Ya udah, berarti dengan matinya Yesus tidak menghilangkan dosa. Tidak menghilangkan dosa Kristen. Menghilangkan belenggu dan penaltinya. Apa penaltinya? Maut. Ya udah, berarti dengan matinya Yesus tidak menghilangkan dosa Kristen gitu. Bukan menghilangkan, bukan. Ya bagus lah, berarti umat Kristen sekarang berdosa. Ya berdosa lah. Memang nggak ada manusia yang nggak berdosa di dunia ini. Seluruh orang Kristen berdosa. Berdosa dong. Siapa yang nggak berdosa di dunia? Kalau seluruh orang Kristen berdosa, kalau ada yang bilang ketika di dunia dia nggak mati, berdosa, ya bullshit namanya. Bagus. Kosong. Bagus. Ya dong. Bagus. Ketika umat Kristen berdosa, lalu dia mati, dia masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Ya. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau umat Kristen berdosa, jadi di surga itu tempatnya pendosa gitu. Gini, konsep penebusannya itu beda ya. Jadi Yesus itu akan menjadi imam. Saya nggak nanya itu. Nggak nanya itu yang saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kalau Kristen tetap berdosa, gitu kan? santai dulu. Iya, kau dengerin dulu. Ketika kan. santai. Ketika orang Kristen berdosa, mati dengan tembus dengan penuh. Ya. Sudah beberapa kali. Mati dengan penuh dosa. Capek kan Karena nggak nyambung. Capek kan? Iya capek. Kristen. Iya, maka capek. Turun kalau tidak mau diskusi. Waktu. Nah, capek kan? Ya, bayangkan nggak ajaran yang nggak menjamin apa-apa. Dia bilang pendosa masuk surga. Lalu buat apa deh Yesus datang untuk
menebus dosa untuk disalib semua skenario itu buat apa? Kalau jadi pendosa aja bisa masuk surga. Kalau ngarang itu enggak, saya turunkan. Capek katanya dia diskusi. Makanya Maksud Bang, apa? gini kan, yang buat bingung itu gini. Kalau Yesus nebus dosa, terus buat apa? Kan Yesus nebus dosa umat Kristen kan. Yesus Ya, nebus silakan siapa? Pak Yang Herman. ditanyakan itu kok orang itu lain-lain jawabnya. Iya. Ada aja Kristen nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Sore. Thank you Mbak Rosifah yang cantik dan baik hati menaikkan saya. Jangan rayu-rayu Semua. Pak Herman. Kamu mau dihajar di sini. Pak Alif Ustadz. Ini Ajar, dia jarang ajar, ketemu ajar. nih. Bang Kang Chan ini always. Ustaz Alif, Ustaz Always ini Alif selalu. masih monitor Ustaz Alif. Ustadz Alif, Ustadz Nanti Alif. kalau Ustaz Alif monitor ini ya. Ya, aku tanggapin sedikit aja lah ya sebentar ya. Silahkan Bang. Jadi penebusan dosa itu adalah salah satu hal yang terpenting dalam keimanan kita kepada Yesus Sang Mesias ini ya, penghapusan dosa. Jadi bagaimana maksudnya pengaplikasiannya? Jadi misalnya saya ini sudah merasa hidup dalam penuh dosa selama ini misalnya kan, baru saya tersadarlah saya sudah hidup berdosa. Datanglah saya pada Yesus. Minta ampunlah saya pada Yesus sebagai orang yang berwenang atau pribadi yang berwenang untuk menghapus dosa itu. Setelah itu saya komitmen kepada Yesus. Saya tidak akan berdosa lagi Tuhan Yesus. Saya akan mengikuti semua sabdamu. Nah begitu. Tapi dalam perjalanannya saya memang kadang terjatuh juga. Tapi ya saya harus cepat-cepat sadar. Dan datang lagi kepada Yesus. Ampuni aku Yesus. Aku sudah. Ampuni aku lah gitu. Jadi serius. Bukan main-main. Kalau main-main ya. Kurasa kita bisa jadi kena laknat kan. Nah, gitu maksudnya. Buat jadi apa dosa minta kita yang ampun, Bang sebelumnya Herman? itu yang sudah kita lakukan itu Bang Herman, akan buat apa dihapuskan. minta ampun? Ah. Hei, Ya. buat apa minta ampun? Buat apa? Tapi yang dosa Kan kita yang Yesus sebelumnya sudah- sudah dihapuskan. Dosa kita yang Kan sebelumnya Yesusnya itu, udah mati. dosa kita udah yang sebelumnya digantung. loh, sudah dihapuskan. Udah mati. Oh, jadi Kan udah Yesus bangkit ke hanya surga. menebus. Gimana sih? Kan udah naik Hanya- lagi ke surga. Yesus, sebentar dulu. Yesus itu hanya Yesus- menghapus dosa yang sebelumnya, bukan yang sekarang kalian lakukan gitu ya. Ya intinya kalau kita udah datang kita kepada Yesus, kita berkomitmen mau hidup kudus gitu loh. Jangan berpikir lagi mau berdosa, mau bertindak segala macam. Saya nggak Tinggalkan nanya semua hidup itu yang dosa-dosa komitmen itu. kalian. Makanya Bang kalau nggak Herman, siap, hey, fokus. Nggak ada yang nanya komitmen hidup. Yang saya tanya, ketika Yesus dia harus bonyok sampai lalu digantung di pohon. Nah, itu menghapus dosa yang mana? itu nggak ada hubungannya ke sana. Ya, itu udah konsekuensi Yesus ketika Yesus bersedia datang ke dunia. Yesus sudah tahu itu akan terjadi. Sebelum dia tersalib pun dia sudah berkuasa menghapus dosa. Dosa mana yang dihapus? Ya dosa kita semua. Asal kita datang dengan sungguh-sungguh minta ampun. Jangan main-main. Jadi Kalau penyaliban main-main itu lain cerita. Itu orang pasti kena laknat kalau dia main-main. Jadi, Itu kan jadi penyaliban tidak ada urusan. konsekuensi. Bentar, Masa? Ya, Sering bentar. ku katakan Penyaliban kepadamu, bro. bentar. Ya. Penyaliban itu tidak ada hubungannya dengan dosa gitu ya? Enggak ada, Enggak itu penebusan konsekuensi dosa, kedatangan dia ke dunia ini sebagai Mesias. Sebelum Oh, disalib pun dia sudah menghapus dosa. Itu sudah wewenang dia. Nah, Gitu Kalau- loh. Oke, thank you ya. kalau kutuk gimana Yang lain kutuk? silakan naik. Kalau kutuk gimana kutuk? Kalau Kutuk. kadang Kalau kutuk itu akan ditanggalkan dari kita. Kalau kita percaya pada Yesus Enggak, sebagai ya. Mesias. Kutuk semua akan ditanggalkan. Kutuk nenek moyang, kutuk leluhur, bentar. semua ditanggalkan. Saya Begitu tuh ya. kadang bener ada orang suka bilang begini Percayalah katanya. pada Yesus Kalau sang Mesias. nanya ke Kristen itu nanya ke Kristen itu katanya kalau ada 3 orang Kristen ditanya satu hal maka jawabannya 3 kali 7 kata jadi 21 jawaban muncul. Bener juga ya. Orang dibilang yang satu menebus Iya, tidak Bang. menghapus. Yang ditanya apa, yang dijawab Satu apa. menebus hapus. Kali ini kadang Iya, yang penting kan Gimana ya, logis. Yang penting logis, Kang Chan. Apanya yang logis? Beda-beda ya itu kan lumrah. kalau logis saya nggak ketawa-ketawa dari Logis. tadi.
Apa genealogis? Oh, berarti Makanya kan Bang Kang Chan butuh lagi Bang. penginjilan lebih lagi berikutnya, sesi berikut ya. Sekarang aku off dulu biar otak dulu. Thank you Astagfirullah. Bang, baik cantik, jelita dan Pantas berhati. Ustaz Alif nggak Bang monitor ya. Chan, dadah. saya merasakan penderitanya Ustaz Alif ternyata. Ya Allah Lama-lama ya gila Rabbi. nih, Bang. Kalian Kalau Ada aja. lama-lama kita sendiri yang gila. Selamat sore. Kripto, iya betul. Ya. Pak Ardi, Ustaz Alif Kang masih Chan, monitor nggak nih? Iya Pak. Kang Chan, saya Iya heran ya. Pak. Kang Chan, saya teruskan tadi ya. Kenapa ya kalau ada oten naik ke atas, dia dibetulkan ya. Cara melihat Yesus itu bukan Tuhan ya. Kemudian seperti saya nih, udah nggak menuhankan Yesus ya. Kang Chan bilang, itu kamu tetap aja di luar Islam ya. Jalan satu-satunya keselamatan adalah masuklah, bersahadatlah, ya kan. Jadi Ya, di betul. dalam di dalam prinsip Islam, di luar Islam itu semua masuk neraka, ya kan? Betul. Semua, termasuk Yudaisme, betul nggak? Betul. Nah, Betul, dalam betul. agama Samawi kita nggak usah ngomong Hindu, Buddha dan lainnya ya, 3 aja tuh. Si apa? Gak ada, Yudaisme agama Samawi itu cuma satu, apa? Kan Itu cuma satu. Islam. Oh, Islam. Oke, jadi berarti kita Kristen lihat itu agama Antioquia. ya oke lah. Apapun sebutannya. Nah, di dalam Kristen dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, ya kan? Nah, dia juga mengklaim Ya, bahwa di dalam Kristen ada keselamatan cuma satu, yang lain tidak ada. Tidak di dalam Islam, tidak di dalam Taurat. Nah, Taurat mengatakan lain lagi juga. Jadi tiga-tiganya mengklaim yang sama. Sekarang ya, jalan kepada salah satu itu cuma percaya apa tidak. Nggak bisa menggunakan akal. Ya, nggak bisa kita mengambil perbandingan, ya, menggunakan akal untuk memilih dari 3 itu 1. Nggak bisa. Itu kepercayaan, saya bilang. Itu enggak? Setuju enggak? Itu Ya enggak lah, kepercayaan. enggak betul lah. Tidak setuju lah. Jadi Tidak pakai setuju akal. lah. Tidak Jadi setuju. pakai akal. Ya, Bukan caranya pakai akal. Contoh. Hmm. Di dalam Yeremia 29 contoh, maka rancangan Islam itu akan dihadirkan oleh Tuhan. Rancangan Islam, rancangan damai. 2, kata Yesus itu bahwa Yesus akan meminta seorang penolong yang lain yang akan mengisapkan dunia, kata Yesus. Jadi justru proposal dari Perjanjian Lama adalah mengikuti rancangan yang damai, bukan rancangan yang buas, yang mengatakan Tuhan menyesal, yang mengatakan Tuhan gelut dengan Yakub lalu Tuhannya kalah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya untuk Bani Israel. Masa Tuhan Bani Israel? Itu bukan rancangan damai. Dan juga dikatakan bahwa Yesus kan diutus hanya untuk domba-domba yang Bani Israel. Nah, justru Yesus ngasih proposal yang kalian tolak kan begitu. Kata proposal Yesus adalah, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan proposalnya kan diterima. Bahkan dikasih semacam requirement kan. Dia datang setelah Yesus pergi, Yohanes 16. Ya, Dan saya udah dia, tahu itu. nah itu kan. Saya udah tahu. Saya udah tahu. Jadi Nah, jangan sekarang bilang, gini, Kang Chan. jangan bilang masing-masing punya begitu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Kristen itu iman Kristen ya. Iman Kristen itu jalan menuju neraka, bukan kerajaan Tuhan. Ya udah. Sekarang begini. Dari 3 Tuhan ya, 3 Tuhan, Bapa, Allah, Yehova ya. 3-tiganya kalah ya ketika menghadapi manusia yang punya kehendak bebas. Padahal dia sendiri yang menciptakan manusia itu dan dia pasang kehendak bebas. Di situ dia kewalahan. Jadi sifat mengasihi itu nggak jalan. Katakanlah di dalam Kristen ya. Bapa sangat mengasihi, tetapi dia terbentur kepada kehendak bebas manusia. Dia nggak bisa berbuat lebih jauh daripada si ciptaannya ini, manusia ini ya.
mau taat dulu sama dia. Kalau udah taat, baru dia teruskan dia punya pekerjaan. Kalau dia belum taat, dia belum bilang, ya aku percaya kepadamu. Ya dia nggak bisa berbuat apa-apa sang bapak ini, betul nggak? Sama Allah, sama Enggak dengan betul. Yehova. Enggak betul. Nggak betul Kalau apa? enggak betul, kalau berdasarkan literatur, contoh Tuhannya Yahudi dia kalah oleh Yakub. Tuhannya Yahudi dia kalah apa ya? Kalah bersembunyi dengan Adam. Nah, kalah dia. Lalu contoh bapaknya Yesus kalah oleh Yesus. Dalam seluruh perikop Matius 5 di ujung itu, semua perkataan bapaknya Yesus dibantah oleh Yesus. Tuhan telah berfirman, kalau mau cerai dikasih surat cerai, tapi kata Yesus jangan, balik dulu ke belakang. Nah, terus kalau menceraikan istri sama dengan berzina. Terus istri yang diceraikan kalau kawin lagi jadi berzina lagi. Bapaknya, statement bapaknya Yesus kalah oleh Yesus. Tapi kalau dalam Islam tidak, kamu macam-macam dengan Allah, gitu ya. Kamu tidak taat dengan Allah, kamu akan dapat hukuman dengan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Nggak bisa. Tapi Allah yang Maha Kuat. saya tidak Bahkan sebentar. Bahkan kata Allah mengatakan dalam Quran bahwa kita itu dikasih fujur, fa'alhamaha fujuraha, dikasih fujur negatif, tendensi kepada hal negatif, wa taqwaha, dan tendensi kepada yang takwa. Dikasih apa itu? Kehendak bebas itu. Karena dia bukan malaikat yang positif, terus bertasbih, terus mengikuti perintah, terus bukan juga iblis yang punya komitmen untuk menyesatkan, terus kita manusia ada itu kehendak bebas. Justru kehendak bebas dalam Quran itu dihadirkan oleh Allah sebagai kemuliaan kita manusia, dan Allah tidak akan terkalahkan oleh kehendak bebas itu. Kalau kamu ikut fujur negatif, nah siap nih dengan konsekuensi. Kalau kamu positif, siap dengan surga. Oke. Tapi kalau betul Pak Kripto betul 50% Pak Kripto benar. Tuhannya Kristen kalah dengan ciptaannya yaitu Yesus. Matius 5 kalah semua Tuhannya Kristen. Terus Allahnya di mana sekarang? Orang pada bertempur, Allahnya di mana sekarang? Kita pakai akal, bukan pakai iman ya. Saya bilang iman nih. Siap. Allahnya sekarang di mana sekarang? Orang pada bertempur di bawah. Tunggu Bang, sebentar, bayangan sebentar. Allah tuh sayang sama kripto ya kan. Terus kripto tuh menolak untuk bersyahadat. Terus dia marah-marah. Dia bilang, nanti saya masukin kamu ke neraka ya. Ustaz Alif sama Bang Ardi monitor nggak? Ini saya itu nggak enak kalau kan beliau ini guru saya. Jadi kalau lagi ada telepon lanjut. Ustaz Alif. Oh iya, saya nanti interupsi aja ya kalau ini yang mau masuk ya. Jadi kalau ada guru di depan guru-guru kami itu kadang kita itu jangan gerah ya, jangan gerah. Ini pakai akal kita ya. Bukan gerah maksudnya gini, kalau ada guru kita itu adabnya itu kita mendengarkan gitu. Lebih baik kita supaya dapat ilmu juga gitu. Makanya nanti kalau beliau sudah monitor, beliau bisa masuk lagi. Silakan, bagaimana Pak? Ya tadi Allah itu sayang sama kripto, tapi kripto tuh nggak mau bersyahadat, nggak mau masuk Islam. Lantas dia marah-marah, dia betul itu. Kripto, saya masukin kamu neraka tuh. Begitu bisanya. Tapi dia nggak menggunakan kekuasaannya kripto, biar kata kamu bandel nih, saya bisa membuat kamu menjadi seorang muslim. Tapi dia nggak berkuasa gitu. Coba seperti bukan nggak berkuasa. Nggak berkuasa. Ya terbentuk. Dia sudah berkuasa kok. Terbentuk pada kehendak saya. Saya nggak mau milih. Saya nggak mau ambil ini. Saya nggak mau ambil Pak. Oh nanti. Bukan tidak berkuasa kata Pak Kripto. Kalau tidak berkuasa itu begini ya. Tidak berkuasa nih. Saya main lomba, terus karena energi saya sudah habis, saya sudah tidak berkuasa nih, tidak bisa menggapai yang saya target. Tetapi kalau misalnya seorang presiden, yaudah terserah kamu lah. Kalau mau faman yasha fal yakfur kufur silakan, faman syaa yu'min, siapa yang mau beriman, berimanlah kalian gitu. Nah, itu artinya kuasa, silakan saja. Ini sudah disediakan lahannya, bumi sebagai kamu pengganti untuk memakmurkan bumi. Siapa yang kamu kufur terhadap kebenaran silahkan, yang mau beriman kepada kebenaran silahkan. Aku berikan 2 petunjuk buat kamu. Petunjuk itu hidayah namanya. Nah, petunjuk hidayah namanya 1 hidayah dalalah, hidayah dalil. Dalil kitabul la raiba fi hudan. Nah, petunjuk dengan baca Quran.
Pak Kripto nggak suka baca Quran sih. Aku hadirkan juga kepada kamu. Jika kamu mau berpetunjuk, kamu minta pertolongan pada aku. Hidayah mauna, ya kana budu, ya kana stain. Ihdinas siratal hidayah, harus minta pertolongan Tuhan. Sudah diberikan fasilitasnya, sudah diberikan objeknya, sudah diberikan areanya, sudah diberikan caranya. Enggak nurut-nurut. Ya udahlah, siapa yang mau kapur, siapa yang beriman. Nah, begitu. Bukannya kalah dengan Pak Kripto. Kalau Yesus kan kalah. Bapaknya Yesus kalah oleh Yesus. Yesusnya kalah oleh Kristen. Berarti cuma sebegitu doang kuasa Allahnya berarti. Langsung pantang menyerah, Kuasa Allah mundur langsung. Kuasa Allah itu bentar. Kuasa Tuhannya umat Muslim itu menciptakan Tuhannya umat Kristen. Iya, Bang. Kang Chan, ini fair ya. Kang Chan bisa nantang kepada Tuhannya Kristen ya. Kripto, sang Bapa katanya Maha Kuasa, kok nggak bisa mengubah Kang Chan menjadi seorang Kristen? Kok menunggu saya, Kang Chan, untuk memilih sendiri berdasarkan free will baru dikasih hadiah surga? Tapi bapaknya di dalam Kristen itu marah-marah kalau Kang Chan nggak mau masuk ke Kristen, nggak mau taat kepada dia, tidak jadi Kristen, nanti masuk neraka juga Kang Chan. Tuh begitu semua tiga agama ya bunyinya Tidak sama. Enggak, salah. Bapaknya Yesus itu mengharapkan kita mendengarkan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah dia, Yesus. Bapaknya Yesus sekarang saya tanya kepada, kalau namanya Bapaknya Yesus adalah Tuhannya Yesus, nggak punya nama. Yesus nggak ngasih tahu namanya, hanya di dalam Islam nanti kasih tahu. Tuhannya Yesus adalah Bapaknya Yesus, nggak ada nama, anonimus. gitu ya. Bapaknya Yesus nggak pernah ada namanya. Abang bisa, saya tanya kepada abang, bentar Pak Kripto, saya tanya, apakah Yesus pernah mengajarkan siapa nama Tuhannya Yesus? Nggak pernah, dia nggak punya nama. Nggak khawatir saya salah. Dia punya sebutan, nggak punya kan nama. Punya. Ya udah. Jadi kalau misalnya ada jirimnya lagi. Kalau ada oknumnya. Kalem. Kita main akal dulu nih ya. Kalau orang itu lagi. Kalau baik, bagus, baik. Kalau ada oknumnya tapi tidak disebutkan namanya, bukan berarti oknumnya hilang. Bisa jadi yang kita tuju orang itu tidak pernah menyebutkan namanya. Nggak apa-apa, fair. Berarti bukan berarti dia tidak ada. Nah, dari mana kita bisa tahu namanya? Dari orang lain yang mengadres hal yang sama. Contoh, bahwa Yesus itu bertuhan. Bapa itu kan Tuhannya Yesus, gitu ya. Jadi Yesus itu kan ciptaan Bapaknya. Makhluk ciptaan Bapaknya. Makhluk yang bernama Yesus itu, yang ciptaan itu, nah, dia dituhankan oleh Kristen. Tidak menjadikan dia Tuhan. Semiliaran orang menjadikan makhluk itu Tuhan, tidak menjadikan Yesus Tuhan. Yang membuat jadi Tuhan itu tetap Bapaknya Yesus. Nah, kalau Yesus tidak pernah memberitahukan namanya. Kang Chan udah kenal ya, udah tahu itu begitu. Oke, udah kenal. Kenapa Kang Chan di dalam Kristen kan bebas makan babi? Kenapa Kang Chan masih tidak mau makan babi? Yesus pun tidak makan babi. Ngapain saya ngikuti Kristen? Mana datanya Yesus makan babi? Bang, kalau memang coba mana datanya Yesus? Kita yang main akal aja nih ya. Kita main akal aja ya. Kalau tadi kita pakai apa tadi? Oke, main akal katanya Kang Chan, gas. Nah, kalau kita ya kan yang punya akal, udah namanya haram, ngapain diciptain? Gimana Bang? Kang Chan, gas. Kalau memang haram, ngapain diciptain? Pak Ardi mau masuk. Saya berharap sih Pak Ardi dan Ustaz Ali bisa masuk supaya tidak hanya diskusi tapi kita dapat ilmu gitu. Iya. Ya, gimana Bang? Tadi maaf. Nah, kalau menurut Abang siap Kang Chan, siap. Itu gimana? Babi haram. Pak Ardi aja dulu. Ya karena untuk sebagai ujian makhluknya, bahwasanya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi itu memang enak, betul. Yang enak-enak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi enak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina itu enak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enak-enak itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai ujian. Sekarang saya tanya, kalau Anda menggunakan akal logika, sekarang saya tanya, siapakah subjek di dunia ini ataupun di langit
Siapakah subjek yang tidak pernah merasakan kematian sama sekali? Apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Maksudnya gimana, Bang? Siapakah subjek yang tidak pernah merasakan kematian sama sekali? Apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Kita menurut akal ya. Iya, menurut akal. Siapakah subjek yang tidak pernah mati? Ya, yang tidak pernah mati. Apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Siapa? Kalau bukan Tuhan berarti manusia. Nggak mungkin manusia mati. Nggak mati. Loh, Ya, kan? pertanyaan saya ulangi lagi pertanyaan Iya, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Berarti Siapakah Tuhan berarti. subjek? Hah? Berarti Tuhan berarti kan? Berarti Tuhan nggak mati. Kan? Nah, Nggak mati Tuhan. berarti Tuhan kan nggak mati kan? Loh lah iya, kesimpulannya yang nggak pernah mati ini siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Iya Tuhan berarti kan? Tuhan. Berarti jawaban Anda Tuhan. Ya. Jawaban Anda Tuhan. Oke, kalau Ya. bukan Tuhan bisa mati ya? Bisa. Oke, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Lagi ke situ. Sebentar Pak Kripto, sebentar Pak Biarin Kripto aja, ya. Kripto. Biar kita main akal nanti kita bikin akal lagi dia. Ya, kita pakai Ya. akal. Yang mati Ya, di kita tiang pakai kayu akal salib, dulu. Ya. yang mati Ya. di tiang kayu salib itu apakah Ya. A Tuhan, B bukan Tuhan? Kita pakai akal Pertanyaannya ya. salah itu. Hmm. Pertanyaannya nggak benar. FM. Udah biarin Bisa aja FM dia ini dulu. namanya nih mengujas secara pelan-pelan, biarkan aja. Apa? Menghujat? Iya. Hah? Di mana menghujatnya? Itu pertanyaan kamu, itu narasi dan keyakinan kamu. Loh enggak, saya tanyaan menurut Iya. Anda, bukan menurut saya. Jangan di Menurut mute. menurut Anda ini siapa sih di M-nya, kau dibawa dulu lah kau ke neraka. Oh. Ah, menurut Anda Pak Bayangan, menurut Anda ya bukan menurut saya. Nah, Menurut nanti Anda, kalau saya bilang subjek itu yang tidak disalib pernah Tuhan. mati. Loh, Anda tadi kan menjawab menurut Anda. Nah, kan itu subjek- makanya. Loh, kok makanya gimana sih? Anda dengar nggak Iya. suara saya? Dengar nggak suara saya? Oh Dengar ya? jelas, ada teriak-teriak juga jelas. Tadi Anda mengatakan bahwasanya subjek yang tidak pernah mati adalah Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan pasti mati kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Anda, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Yang mana? Yang mati kayu salib. Menurut saya. Iyalah, jangan menurut saya. Oh, nanti kalau saya ulang Tuhan gimana? Loh, gimana? Kalau saya bilang Tuhan gimana? Loh, berarti Yang narasi disalib Anda itu. yang awal salah dong. Nah, kan begitu makanya. Loh, semua dengar dulu, semua butuh penjelasan. Loh, narasi Anda di awal mengatakan yang tidak pernah mati di dunia dan di langit. Itu, Ya. makanya kan saya bilang, nah saya tanya Ada balik kejebak ke dia, Anda. kejebak dia. Kenapa Pak? Merasa Enggak, saya kejebak nggak dia? kejebak. Oh, nggak Pas saya kejebak. bilang, Kalau nggak kejebak, saya saya nggak tanya kejebak. sekarang. Kalau memang nggak kejebak, Anda tadi mengatakan yang tidak mungkin pernah mati adalah Tuhan, betul nggak? Iya. Oke, sekarang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang saya tanya. Jawab dulu dong. Oh, jawab dulu dong. Oh, dengarkan host kan saya bilang, ini pelan-pelan menghanyutkan. Loh, kok jawab dulu? Jawab dulu. Ini logika ini. Iya, makanya saya bilang kalian itu. Udah lah, nggak usah curhat lah. Dijawab aja, kita diskusi, nggak usah curhat, nggak usah curhat. Oh, iya. Ntar gantian saya nanya ya. Anda yang mengatakan, Ya, saya mengatakan gantian bukan nanya ya. saya ya. Ya, Bukan saya saya nanya yang gantian ya. mengatakan, tapi Anda yang mengatakan bahwasanya yang nggak pernah mati di dunia ini Iya, hanyalah ntar saya Tuhan. gantian nanya ya. Hanyalah Tuhan. Sedangkan kalau bukan Tuhan itu pasti pernah mati ataupun pasti mati kan gitu. Nah, itu narasi Anda kan yang mengatakan tadi iya Tuhan kan gitu kan? Betul? Betul? Ya, ya. Oke, sekarang saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Duh. Ini
Ini gimana lah Bapak ini? Mana Tadi sih katanya nggak jelas Tuhan nggak bayangannya. pernah mati. Sekarang Tuhan mati. Gimana Kang Jan? Sekarang saya tanya, itu yang salib itu Akal, manusia. pakai akal. Pakai akal. Kalau itu saya nggak bisa. Kalau itu saya nggak bisa. Tetap. Saya ntar yang ada murka. Nggak Saya bisa apa? Nggak bisa apa? Yang ada ntar saya murka. Nggak bisa apa? Tetap saya pakai iman yang itu. Oh, berarti nggak bisa pakai akal. Nggak bisa pakai akal. Berarti nggak masuk Akal. akal. Kristen zero akal. Pernah dicoba nggak? Enggak, berarti nggak masuk akal. Sepakat Nggak, dulu kamu kita. pernah Berarti dicoba nggak masuk nggak akal sama ya. Allahmu? Konsep ketuhanan Kristen kita sepakat dulu Pak. Ini kesimpulannya konsep ketuhanan kekristenan tidak masuk akal manusia. Sepakat? Konsep yang saya tanyakan bukan Tuhannya ya. Saya nggak tanya Tuhannya, tapi saya tanya konsep ketuhanan. Bedakan antara Tuhan dengan konsep ketuhanan. Bedakan. Yang saya tanyakan ini konsep ketuhanan. Konsep. Rancangan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri untuk manusia ini ternyata nggak masuk akal di nalar manusia. Berarti Tuhan Anda gagal menciptakan manusia. Sepakat? Ya terserah kamu. Lo sepakat nggak? Enggak, sepakat nggak kita? Sepakat. Terserah kamu. Kalau Loh, kamu enggak, saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Soalnya dengan tanya keyakinan Anda. saya nggak sepakat. Makanya dengan keyakinan saya nggak tanya sepakat. Anda sepakat nggak? Oh, nggak Saya sepakat. bilang, Belum selesai. Berarti belum selesai. Oke. Berarti belum selesai kan? Berarti belum selesai kalau nggak sepakat. Oke, kita ulangi lagi. Sekali lagi kita ulangi. Oke ya. Apakah konsep ketuhanan Kristen sabar dulu Pak. Tenang Pak. Tenang. Sabar dulu Pak. Sabar ya. Apakah konsep sabar dulu Pak. Sabar ya. Apakah konsep ketuhanan Kristen itu bisa diterima akal manusia normal atau nggak bisa diterima akal manusia waras? Sekarang begini Bang. Jawab dulu lah Pak. Kenapa nggak bisa jawab? Aduh. Apa? Kacau kali Pak ini Pak. Apa? Konsep ketuhanan Kristen yang saya tanyakan bukan Tuhannya ya, tapi konsepnya, konsep ketuhanan Kristen ini, konsep sekali lagi, konsep ketuhanan Kristen ini siapa yang buat Pak? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan lah. Tuhan. Oke, konsep ketuhanan Kristen yang dibuat oleh Tuhan ini untuk siapa Pak? Untuk manusia atau untuk bukan manusia? Misal hewan, ya, tumbuhan gitu. Untuk manusia lah. Oke. Kalau untuk manusia, kalau memang konsep ketuhanan Kristen yang notabene dari Tuhan ini untuk manusia ini, apakah A harus bisa dipahami manusia atau B tidak harus dipahami oleh manusia? Dipahami. Oke. Berarti harus bisa dipahami kan? Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau memang harus dipahami oleh manusia, apakah konsep ketuhanan Kristen ini A masuk akal, B tidak masuk akal? Ya masuk akal lah. Apa? Putus-putus Pak, diulangi lagi, putus-putus Pak, jaringannya mungkin. Ya masuk akal lah. Masuk akal. Oke, kalau memang masuk akal, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Jawab. Nah, kalau itu Tuhan yang mati. Hah? Tuhan yang mati. Loh, tadi Bapak di awal mengatakan yang tidak mungkin mati itu Kau Tuhan. nggak ngasih tanya, kenapa bisa Tuhan mati? Jelas kok bayangan dasar tadi katanya tidak mati. Sekarang Tuhan mati. Tadi katanya nggak mati Tuhan. Sekarang dikasih Tuhan kuasa mati. Yesus nanti ke kamu nanti penyakit, baru kamu nyebut Yesus. Dalam Katanya nama gini Kang Bapa Chan. dan Roh Kudus. Kang Chan, katanya gini. Kang Chan, Aduh. Ustaz Ali Iya. katanya gini. Lah kamu nggak ngasih tahu sejak awal kalau aku Aduh. kamu jebak. Makanya Kalau tahu aku kamu dia jebak ya. itu tanya dulu, Bang. Enggak lah gitu. Jangan ngeprank yang nggak jelas, jangan congol-congol yang nggak jelas. Itu. Makanya, Pak. Kebanyakan mualaf kayak gitu, Bang, nggak ngerti. Sabar. Kalau Pak, saya mah biasa aja. Iya sabar Pak ya, jangan marah ya Pak. Kita kan Enggak, diskusi saya di sini. biasa aja. Ya sabar Saya boleh dulu nanya, Pak. Kita finalkan dulu ini Pak. Kita finalkan. Saya boleh Kenapa nanya nggak nggak? final? Jawaban Bapak
itu menabrak jawaban Bapak yang lain. Sepakat? Enggak, saya enggak mau narasi keyakinan kamu. Kan Enggak. keyakinan kamu beda. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Jawaban Saya enggak mau Bapak. masuk ranah ke kamu. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu ya, Pak. Sabar ya. Sabar saya. Iya, dengerin dulu. Emang saya kejam-kejam enggak? Iya, sabar ya, Pak. Sabar ya. Oke. Sabar ya saya. Jawaban Pak Bayangan tadi di awal mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Di akhirnya Bapak mengatakan Tuhan pernah mati. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Apakah A, Tuhan pernah mati, B, Tuhan tidak pernah mati? Yang mana? Ya B lah, Tuhan nggak pernah mati. Berarti yang Tuhan pernah mati salah? Itu apanya? Coba lihat. Yang disalib itu apanya? Badannya kah? Loh, yang disalib Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, yang disalib Tuhan atau bukan Tuhan? Yang disalib itu Tuhan. Nah ya sudah, berarti Tuhan pernah mati. Nah, tapi itu apanya itu? Apanya? Rupa manusianya kan? Rupa manusianya itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, rupa manusia itu tuh manusia lah. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu kan Tuhan. Dengerin dulu, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Di dalam manusianya itu Tuhan. Ya sudah, berarti kesimpulannya manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya. Itu nggak ada kesimpulan, Bang. Ya. Itu dalam manusia itu Tuhan. Lah. Nggak jelas kau. Tuhan nggak mati tapi Tuhan mati, tapi mati tapi nggak mati. Gimana kau ini? Kamu capek, Cen. Diem dulu, Pak Bayangan. Si Aldi. Pak Bayangan diem dulu, kita ke Pak Jackson. Pak Jackson sabar Pak, sabar. Gantian ya. Pak Jackson diem dulu ya. Pak Bayangan diem dulu ya. Silakan Pak Jackson. Ya. Bapak Tritunggal, Trinitas atau Oneness atau GO? Sebelumnya itu dulu. Loh. Saya ini pertanyaan simpel loh ini, masa nggak bisa jawab sih. Trinitas ya? Iya, nggak dengar. Pertanyaan saya simpel, Pak. Yang tidak pernah mungkin mati itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Yang mana? Tuhan. Tuhan tidak pernah mungkin mati, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaan Yesus itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Manusia itu ya manusia. Ya manusia ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Rohnya Yesus itu yang Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kemanusiaan Yesus ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan, sepakat? Sepakat? Kan sudah saya jawab. Oke, berarti yang Tuhan hanya rohnya, betul? Iya. Yang dagingnya bukan Tuhan, betul? Iya. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Sekali lagi saya ulangi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Untuk apa? Menebus dosa Islam. Hah? Kok menebus dosa Islam? Pas. Ada. Islam kan nggak ada penebusan. Lo berarti nggak menebus dosa Anda? Karena Islam ditebus oleh batu kan, batu menghapus dosa kan. Sabar dulu Pak, sabar dulu, jangan marah Pak, jangan marah dulu Pak. Sabar dulu Pak. Lu kok marah? Lu kok kesurupan Pak? Lo berarti kesimpulannya Yesus gak nebus dosa Bapak ya? Fikskan dulu kita, fix ya. Fix ya, batu bisa menghapus dosa ya. Batu menghapus dosa. Kok marah? Pak Jackson kok marah? Lo. Kenapa marah Pak? Kok Yesusnya disamakan dengan batu? Oh, Pak berarti Yesus disamakan dengan batu. Maksudnya Pak Jackson. Oh gitu. Pantesan aja aku pernah baca ayat gini Pak. Aku pernah baca gini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Betul nggak Kang Chan? Betul. Iya. Coba tanya Pak Jackson, betul nggak? Oh gitu. Ternyata Yesus disamakan sama Pak Jackson. Sebuah batu teman-teman. Oh, Pak Jackson menghujat Yesus. Kalau ini menghujat Yesus ini. Ini teman-teman Kristen silakan dilaporkan Pak Jackson ya, karena sudah menghujat Yesus ini Pak Jackson ini. Iya. Ya, menghujat Masa Yesus disamakan dengan batu, Pardi? Kacau. Masa Yesus disamakan dengan batu, Pardi? Parah Pak Kacau. Tuhannya sendiri loh.
Tuhannya sendiri disamakan dengan batu loh. Wah kacau ini, Aldi, kacau Pak Jackson. jangan. Aduh, Gak boleh gitu udah Pak lah, Jackson. Pak Jackson Jangan, menghujat Yesus jangan, lah, saya jangan, turunkan jangan. aja. Pak Bayangan sepakat nggak Yesus dikatakan batu? Kan ke kalian nih pertanyaannya itu, bukan ke kami. Loh enggak, Makanya Pak dia. Jackson sepakat nggak Yesus dikatakan batu? Enggak ada Pak Jackson bilang Yesus batu, kalian yang dibilang batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang Kalian yang bangunan. dibilang batu, penebus Itu loh. dosa dengan batu. Yesus Makanya adalah Yesus batu yang menebus dosa dibuang. kalian. Dengerin dulu Pak, dengerin dulu Pak. Tuh. Berarti kita simpulkan ya, Yesus nggak menebus dosanya orang Kristen ya, sepakat? Menebus dosa kalian kan nggak pernah ditebus dosa. Sabar dulu Pak, sabar dulu ya. Kita sepakat gitu. dulu Pak. Kita sepakat dulu. Yesus tidak menebus dosanya orang-orang Kristen, sepakat? Sepakat ditebus dosa kalian. Oh ya sudah teman-teman. Berarti dosa kalian ditebus. berarti kamu nggak ditebus Yesus, oke? Nah, kamu ditebus sama Loh, Yesus, enggak, kamu kamu kan loh. nggak ada penebusan. Loh lah ya, kamu nggak ditebus Iya Yesus kan? ya, sepakat ya? Iya, makanya. Oh iya, ya sudah. Iya. Ternyata Udah, teman-teman, terima kasih gitu ternyata dong. Yesus nggak menebus dosanya Pak Bayangan. Ya, Ya, saya doakan ya Pak. menebus dosa kalian ya. Kan kalian kan nggak pernah ditebus. Capek bonyok. Sama siapa yang Apa-apa. nebus? Capek-capek bonyok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan? Capek-capek bonyok Bapak ini gimana lah ini. Bonyok, mati. Pendeta di gereja aja. Gak ada Yesus fungsinya telah mati apa-apa. untuk menebus dosa kita. Oh, Kamu sendiri kan pendeta belum saya bilang nanya, gitu. kamu Sekarang udah Pak Bayangan turun. bilang katanya nggak ditebus Saya Yesus. pikir Lah kamu terus untuk apa sanggup. Yesus mati Pak? Berarti Rupanya Yesus mati bukan gerah. untuk Anda ya. Sepakat dulu kita. Yesus mati bukan untuk Anda. Sepakat? Ya buat kalian kan nggak ada penebus dosa. Enggak, kalian. sepakat dulu ya. Sepakat dulu kita. Iya, Yesus mati bukan untuk Anda. Sepakat? Iya, kalian Sepakat? kan nggak ada penebusan dosa. Enggak, sepakat dulu kita Pak. Sepakat dulu kita. Iya, Yesus. iya, Sabar. Iya, iya, Sabar dulu Pak. Yesus mati bukan untuk menebus dosanya orang Kristen. Sepakat? Termasuk Bapak. Iya. Sepakat? Iya. Sepakat? Iya. Iya. Ah, berarti Yesus gak jadi Tuhan. Enggak, kan buat kalian. Gagal. Orang Islam gak percaya. Gagal. Sekarang Orang Islam gini, nggak mau kalian dari menebus siapa? dosa. Enggak, sekarang saya tanya, Gagal. kalian yang nebus dosa Gagal. siapa? Maju Gagal. tenang. Oke, buat teman-teman Jurnal Juga TV ya, nanti saya coba sekalian ya live kali ini karena ada pun dari Kristen yang mampu di macam yang lain ya. Itu ya, ilmunya itu pemahaman. Oke. Ya, buat teman-teman Jurnal Debat Bersama, jejak populer sudah nyimak dan sudah mendukung channel ini. Semoga Allah selalu merahmati Anda jika kalian. Oke, wabillahi taufiq.